Kenapa Anda belajar? Untuk apa ijazah itu? Sebelum saya mulai, izinkan saya cerita kisah singkat. Seorang pria berusia 70 tahun, rambutnya putih, punggungnya lelah, langkahnya pelan. Ia masuk sebuah kelas, lalu duduk di antara para pemuda seumuran anak-anaknya, bahkan lebih muda. Ia membawa sebuah buku, catatan, dan pulpen. Menatap papan tulis dengan penuh fokus. Para siswa sekitarnya melihatnya dengan heran. Sebagian tersenyum, sebagian berbisik. Apa yang dia lakukan di sini? Salah satu dari mereka mendekatinya dan nanya, "Pak, kenapa Anda belajar? Untuk apa ijazah itu?" Pria itu menatapnya, tersenyum, lalu berkata, "Saya tidak belajar untuk mendapatkan ijazah. Saya belajar karena saya masih hidup." Bayangkan seorang pria dengan usia seperti itu masih duduk, masih belajar. Sementara ada yang sudah berhenti di usia 20-an. Pendidikan bukan soal usia dan bukan sebuah fase. Perkenalkan, saya Nizar dari channel Tukita. Dan selamat datang di episode baru di Nizariat. Pendidikan bukan buku yang kamu hafal, bukan ujian yang kamu luluskan, bukan juga ijazah yang kamu gantung di dinding. Pendidikan jauh lebih dalam dari itu. Saat manusia dilahirkan, ia tidak lahir sebagai orang berilmu, melainkan sebagai halaman kosong yang siap ditulis. Sejak detik pertama, ia mulai belajar bukan hanya dari buku, tapi dari pengalaman. Dari lingkungan, dari keluarga, dan dari segala hal di sekitarnya. Pendidikan di masa kecil bukan sekedar fase, tetapi fondasi yang membangun seluruh kehidupan. Pendidikan membentuk cara pikirmu, cara kamu melihat hidup, cara kamu menilai sesuatu, cara kamu memperlakukan orang lain, bahkan cara kamu berbicara dengan dirimu sendiri. Sejak kamu lahir, kamu sudah belajar. Tanpa sadar, tanpa ada yang berkata belajarlah. Kamu belajar dari ibumu, dari ayahmu, dari lingkungan, dari jalanan, dari kesalahan, dan dari rasa sakit. Namun, pada titik tertentu, manusia mulai mengaitkan pendidikan hanya di sekolah. Disinilah masalah dimulai. Ia mengira pendidikan mulai di kelas dan berakhir saat lulus. Jika mendapat ijazah, ia berkata selesai. Jika mendapat pekerjaan, ia berkata sudah sampai. Jika memiliki jabatan, ia berkata saya sudah tahu. Padahal kenyataannya, ia bahkan belum benar-benar mulai. Pendidikan formal itu penting dan tidak bisa disangkal. Itu yang memberi dasar, mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Membuka pintu pengetahuan, tapi apakah itu cukup? Apakah sekolah mengajarkanmu bagaimana bertanggung jawab atas dirimu? Apakah mengajarkanmu menghadapi kekecewaan? Apakah mengajarkanmu memilih pasangan hidup? Apakah mengajarkanmu mengelola uang? Dan bagaimana mengambil keputusan penting? Kehidupan adalah sekolah yang sebenarnya. Dan di sekolah ini tidak ada satu buku, tidak ada kurikulum yang jelas, tidak ada satu guru yang berkata, ini yang paling benar. Dalam hidup, kamu mencoba, kamu salah, kamu terluka, lalu kamu belajar. Kadang kamu belajar setelah membayar harganya. Kadang kamu berharap bisa belajar lebih awal. Namun, dalam semua keadaan, belajar itu terus berlangsung. Disinilah terlihat perbedaan antara dua orang. Satu orang mengalami sesuatu, lalu belajar darinya. Yang lain mengalami hal yang sama, tapi tidak belajar apa-apa. Yang pertama maju, yang kedua mengulang kesalahan yang sama. Lalu bertanya, kenapa hidup saya tidak berubah? Karena kamu tidak belajar. Belajar bukan sekedar tahu, tapi belajar adalah berubah. Bukan hanya berkata, saya mengerti. Tapi pemahaman itu terlihat di dalam tindakanmu. Beberapa kali kita mendengar nasihat dan berkata benar, bagus, tapi kita tidak lakukan.
Itu bukan belajar, itu hanya mendengar. Belajar yang sebenarnya sedikit menyakitkan karena ia menunjukkan kesalahanmu dan memaksamu mengakui bahwa kamu salah. Dan itu tidak mudah karena manusia pada dasarnya suka merasa benar. Namun, siapa yang tidak mau salah tidak akan belajar. Dan siapa yang tidak belajar akan tetap di tempat yang sama walaupun waktu terus berjalan. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang penting. Ada seorang pemuda, pintar, berprestasi, lulus kuliah, merayakan, dan merasa sudah sampai. Bertahun-tahun berlalu, pekerjaan, rutinitas, hidup yang sama, pola pikir yang sama. Suatu hari, dia duduk sendiri dan bertanya, "Kenapa saya tidak berubah? Saya masih orang yang sama, dengan pikiran yang sama, tingkat yang sama. Kenapa saya berhenti?" Lalu menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa sejak hari kelulusannya, ia tidak belajar hal baru sedikit pun. Ia berhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena dia merasa tidak perlu lagi. Banyak dari kita hidup seperti itu tanpa disadari. Jabatan tidak berarti berilmu. Menjadi manajer tidak berarti tahu segalanya. Menjadi dokter tidak berarti bijak dalam hidup. Menjadi guru pun tidak berarti terus belajar di dalam semua sisi. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin kamu tidak suka. Kamu bisa berpendidikan, tapi tidak berwawasan. Kamu bisa punya ijazah, tapi tidak tahu cara menjalani hidup. Kamu bisa belajar bertahun-tahun. Pertanyaannya bukan apa yang kamu belajari. Pertanyaan sebenarnya apa yang kamu pelajari dan apa yang berubah dalam dirimu. Karena perbedaannya besar antara seorang yang hanya memiliki informasi dan seseorang yang berubah karena apa yang ia pelajari. Kamu mungkin ahli di bidangmu, tapi di luar itu kamu tetap harus belajar seperti orang lain. Dan itu wajar. Yang berbahaya adalah menggunakan jabatan untuk menutupi ketidaktahuannya. Menolak belajar hanya karena merasa lebih tinggi. Kerendahan hati adalah awal dari ilmu. Semakin kamu merasa tidak tahu, semakin dekat kamu dengan belajar. Dan semakin kamu merasa tahu segalanya, semakin kamu menjauh. Itulah sebabnya ada orang yang berhenti belajar di usia muda. Bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka memutuskan tidak perlu. Mereka berkata, "Saya sudah tua, saya lelah, saya sudah selesai belajar." Padahal kenyataannya mereka belum selesai, mereka hanya berhenti. Dan itu berbeda jauh. Selesai artinya kamu sudah sampai. Berhenti artinya kamu memilih tidak melanjutkan. Dan belajar tidak pernah selesai. Bahkan di usia tua, kehidupan terus berubah. Dan apa yang benar kemarin bisa menjadi usang di hari ini. Karena itu, siapa yang berhenti belajar, berhenti berkembang meskipun ia tidak menghadarinya. Belajar terus-menerus memberi manusia kemampuan untuk 1. Beradaptasi dengan perubahan. 2. Memahami dunia lebih dalam. 3. Mengambil putusan yang lebih baik. 4. Mengembangkan keterampilan pribadi dan profesional. Orang yang merasa sudah cukup belajar, biasanya mulai mundur tanpa sadar. Karena dunia tidak menunggu siapapun. Dan siapa yang tidak maju akan tertinggal. Belajar bukan kemewahan, tetapi kebutuhan. Ia adalah alat pelindung dari stagnasi dan memberimu kemampuan untuk membangun ulang dirimu kapanpun diperlukan. Beberapa banyak orang yang memulai terlambat, tapi melampaui yang lain karena mereka tidak berhenti. Usia bukan penghalang. Penghalang sebenarnya adalah pikiran yang tertutup, kemalasan, ketakutan, dan penunduan seperti nanti saya belajar, atau tidak sekarang, atau saya masih punya waktu. Lalu, waktu berlalu, dan tidak ada yang berubah. Belajar butuh keputusan. Keputusan bahwa kamu akan tidak seperti sekarang. Keputusan bahwa kamu berkembang meskipun perlahan. Keputusan bahwa kamu akan menghadapi ketidaktahuanmu bukan lari darinya. Dan yang paling indah dari semua ini, bahwa belajar manfaatnya kembali kepadamu terlebih dahulu. Bukan untuk orang lain, bukan untuk penampilan. Bukan agar dikatakan dia terpelajar, tapi untuk dirimu sendiri agar kamu memahami.
agar kamu hidup lebih baik, agar kamu mengambil putusan lebih cerdas, agar kamu mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kesadaranmu. Ilmu tidak dibawa siapapun selain dirimu. Dan tidak ada yang mengambil manfaat darinya menggantikanmu. Kamu bisa nasihati, kamu bisa mengajar orang lain. Namun pada akhirnya kamu yang paling pertama dapat manfaatnya. Jadi jangan menipu dirimu dengan banyaknya informasi dan minimnya penerapan. Dan jangan menipu dirimu dengan ijazah atau jabatan maupun gelar. Selalu tanyakan pada dirimu, apakah saya berubah? Apakah saya berkembang? Apakah hari ini saya lebih baik dari kemarin? Jika jawabannya iya, maka kamu berada di jalan yang benar. Jika tidak, maka tinjau kembali dirimu. Karena mungkin kamu telah berhenti tanpa sadar. Pada akhirnya, tidak ada yang lahir sebagai orang yang berilmu. Dan tidak ada yang dipaksa untuk tetap bodoh. Semuanya adalah keputusan. Entah kamu hidup sambil belajar atau hidup sambil mengulang dirimu sendiri sampai akhirnya selesai. Belajar bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Bukan pilihan tambahan, tapi fondasi. Makalah jangan berhenti. Belajarlah walaupun sedikit, tapi terus-menerus. Belajarlah bahkan dari situasi paling kecil, dari kesalahan paling sederhana. Belajarlah, karena jika kamu berhenti, hidupmu akan berhenti sebelum usiamu berakhir. Hari ketika saya berhenti belajar adalah hari saya mulai mati, meskipun saya masih bernafas. Teman-teman, apakah kamu merasa sudah cukup gak mau belajar karena sudah tua? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, subscribe. Saya Nizar dari channel Tukita. Sampai jumpa lagi.